Jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat malam para pemirsa Hudam Connect yang ada di seluruh Indonesia, rekan-rekan Hudam, adik-adik Atpal, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan Hudam Connect bulan ini, kami Majelis Hudamul Ahmadiyah Indonesia akan mengangkat tema besar, yaitu memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal setiap 28 Oktober. Generasi muda saat ini mencatat sejarah bahwa kelompok muda memiliki keterlibatan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu sampai saat ini. Oleh karena itu, kita kedatangan tamu istimewa pada kesempatan ini. Beliau adalah Ahmad Mukhlis Firdaus. Assalamualaikum Kang Daus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Kang juga sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja sih Kang? Ya, kembali seperti semula mengajar dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah. Kembali Semoga ke kampus ya. selalu sehat selalu ya Kang ya. Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, kita akan bincang-bincang dengan beliau lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa pada momentum diskusi Hudam Connect pada kesempatan ini, mari kita menggairahkan semangat para Hodim untuk menunjukkan bahwa diri seorang pemuda mampu menjaga dan membangun bangsa ini melalui pemanfaatan teknologi oleh para generasi muda. Kita salah satunya itu Kang Daus. Nah, oleh karena itu semua ini akan kita ulas lebih dalam melalui diskusi inspiratif positioning pemuda dalam menguasai bidang sains dan teknologi untuk membangun negeri. Bersama saya Raja Ahmad Rudiana yang akan membantu jalannya diskusi ini dari awal sampai akhir. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Baik rekan-rekan Hudam dan adik-adik Atpal di seluruh Indonesia, langsung saja yuk kita tanya kepada narasumber kita tentang diskusi inspiratif mengenai peran generasi muda dalam membangun dan negeri ini melalui pemanfaatan teknologi. Nah, untuk mengawali diskusi ini, mari kita langsung tanya-tanya dengan narasumber kita ini. Kang, saya mau nanya nih Kang, bisa ceritain nggak sih terkait dengan riwayat pendidikan Akang dan juga pengalaman Kang Daus sejauh ini? Ya, kalau kita mulai dari tahapan sarjana ya. Jadi sarjana saya satunya di ITB, terus kemudian saya melanjutkan S2 juga di ITB. Dan alhamdulillah ketika S3 saya dapat kesempatan untuk kuliah di Inggris di University of Oxford. Saya mengambil bidang itu Marine Renewable Energy gitu. Memang bagian dari Ocean Engineering gitu. Jadi bagiannya. Ocean Engineering. Ya, nah, gitu. bisa diceritain nggak sih Ocean Engineering itu ilmu bidang apa sih, disiplin ilmunya? Kalau sebenarnya Ocean Engineering itu bidangnya itu adalah bidang teknik yang belajar mengenai bagaimana kita bisa merancang, merencanakan gitu, mengembangkan gitu semua infrastruktur di laut. Apakah itu bangunan gitu nanti bentuknya, apakah itu bentuknya pengendalian lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi intinya kita belajar untuk merekayasa segala sesuatu dengan yang ada di laut. Jadi kalau di dunia itu ada dua kan, ada yang kiblatnya lebih ke mesin gitu, ada yang lebih ke sipil gitu. Jadi intinya dia semacam perpaduan antara ilmu sipil dan karena kan paradigma sipil dan paradigma mesin gitu di sini. Nah di sini terus kita cuman semuanya tuh ditempatkannya di laut gitu. Jadi kita juga perlu memahami mengenai hal-hal yang ada di laut, gitu. Apa misalnya fenomena-fenomena yang ada di laut. Lalu pengalaman kerja Kang Daus itu sejauh mana sih? Kan tadi kita mendengarkan terkait riwayat pendidikannya, dan lalu sekarang pengalaman kerjanya seperti apa Kang? Ya, kalau dari saya sebagai akademisi tentu saja pengalaman yang paling banyak saya itu pengalaman akademik ya. Jadi kayak kan kalau di Indonesia tuh kita mengacu pada Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga itu pengabdian masyarakat gitu. Ya satu pasti ya kebanyakan saya mengajar gitu dan lain sebagainya, melakukan penelitian gitu. Penelitian yang di bidang kalau saat ini banyak kan bidangnya tentang energi di laut gitu atau energi laut. Atau energi yang dihasilkan dari laut. Berikutnya adalah pengabdian masyarakat. Sebenarnya bidang utama saya itu ada dua. Satunya itu tadi yang energi, yang kedua itu adalah soal pelabuhan. Gitu. Karena memang kalau dari S1 saya itu fokusnya di pelabuhan.
Yang kedua S2 dan S3 saya ke energi sebenarnya. Nah ini menarik nih Kang, dari pengalaman tadi pendidikan dan juga pekerjaan. Lalu kalau misalkan saya nanya terkait apa sih yang menjadi daya tarik atau ketertarikan Akang untuk mengambil program studi tersebut gitu? Oke, dulu kenapa mengambil teknik kelautan? Ya pertama kan waktu itu negara kita negara kelautan, kita negara maritim gitu. 2/3 dari wilayah kita adalah lautan. Terus ketika saya ingat sekali tuh zaman saya masuk itu kan zaman pertama kalinya juga Kementerian Kelautan itu didirikan gitu. Jadi kayak itu zaman di Presiden Gus Dur waktu itu beliau mendirikan yang ya mungkin sekitar 99 kan, beliau di 99 sampai 2000. Saya masuknya di 99. Nah, memang tidak ada hubungannya, cuman waktu itu kenapa motivasi awal saya untuk mengambil teknik kelautan gitu S1 waktu S1 itu adalah lebih ke sana. Saya melihatnya ya ini masa depan Indonesia gitu, bagaimanapun juga sebagai negara maritim gitu. Mungkin begitu. Baik, menarik banget tadi dikatakan bahwa Kang Daus ini mengambil program studi tersebut karena memang kebutuhan Indonesia pada saat itu justru sangat dibutuhkan ya Kang ya, apalagi Indonesia menjadi negara maritim nih. Nah, lalu kita kaitkan, kalau misalnya kita kaitkan dengan peringatan Sumpah Pemuda ini, menurut sudut pandang Kang Daus nih Kang, apa sih sudut pandang Sumpah Pemuda menurut Akang ini seperti apa dan bagaimana seharusnya generasi muda ini memaknainya gitu? Ya, saya ingat sekali nih dulu pernah juga kita bikin acara seperti ini di Oxford soal sebenarnya apa sih makna Sumpah Pemuda itu gitu. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu ada pertama kalinya orang-orang Indonesia itu sadar gitu atau terbangun gitu kalau mereka itu adalah satu rumpun bangsa gitu. Dan kemudian mereka mencari gitu apa sih sebenarnya yang bisa menyatukan kita gitu, makanya ada satu kesatuan bahasa gitu. Nah kita melihat itu adalah bangkitnya bangsa Indonesia awal gitu. Bangkitnya itu melalui pemuda gitu. Nah sekarang kita bicara masalah kontinuitas, kita nggak lagi bicara tentang kita satu bangsa, kita bisa merdeka dan lain sebagainya. Kita bicara apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita sendiri gitu, apa sih kita yang bisa lakukan untuk orang banyak gitu. Sebagai pemuda gitu, sebagai generasi muda gitu, rekan-rekan Hudam tentu saja punya peran yang sama gitu di saat ini gitu. Hanya mungkin fungsi dan tugasnya agak berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Mungkin kira-kira begitu kalau dari saya. Jadi mungkin perjuangan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda itu tergantung dari diri kita masing-masing ya dalam memaknainya. Terutama Akang sendiri justru berjuang melalui bidang Akang gitu kan, melalui ocean engineering itu kan. Nah sejauh ini sih Kang, apa sih proyek-proyek nih terkait yang sudah Akang bangun untuk membangun negeri ini? Wah, belum banyak ya sebenarnya. Gini, mungkin agak flashback lagi ya. Jadi dulu waktu S1 saya memfokuskan diri untuk di bidang pelabuhan gitu. Maka tugas akhir saya pelabuhan. Karena saya lihat itu kayak semacam simpul utama gitu untuk masyarakat Indonesia gitu. Kan orang itu kalau kita bicara sekarang gitu, bagaimana sebuah perekonomian itu bisa berkembang dengan baik gitu adalah ketika sektor logistiknya bisa menunjang itu. Nah Indonesia tuh mau tidak mau sektor logistik kita akan ditopang oleh jalur transportasi laut. Nah urat nadi itu ada di pelabuhan. Gitu. Nah kebanyakan pekerjaan saya selama ini adalah perencanaan di bidang pelabuhan. Kalau untuk ini, jadi contoh sederhana yang saya mungkin ini ya, kalau buat yang sering ketemu saya. Tahu saya suka sekali bilang ya saya terlibat di perencanaan pelabuhan Patimban gitu sekarang gitu. Ada beberapa pelabuhan di Indonesia yang saya yang merencanakan gitu. Itu satu. Terus kalau saat ini kemarin saya juga mengembangkan turbin gitu. Ketika saya S2 saya mengembangkan turbin yang punya potensi untuk dapat hak paten. Ini yang mengantarkan saya juga untuk masuk ITB, masuk Oxford ya waktu itu. Apa sih peran generasi muda yang diperlukan dalam contoh hal kecilnya dalam pemanfaatan teknologi? Nah, seperti apa positioning pemuda dalam hal tersebut, Kang? Oke, pertama mungkin kalau dari sudut pandang saya, ini adalah kita sebagai generasi muda seharusnya kita yang menguasai sains dan teknologi, dan bukan hanya teknologi, karena sains itu juga sangat penting, itu fundamental sekali gitu. Kalau sebagai pemuda Indonesia tentu saja kan ini kita ini ada banyak hal kita kalau rekan-rekan Hudam pasti sering sekali mendengar yang namanya surplus
kita akan dapatkan surplus generasi gitu. Saya lupa sih ininya. Intinya banyak usia produktif kita gitu di saat ini dibanding dengan usia yang non produktifnya. Nah, itu salah satu untuk bisa membuat bangsa ini maju adalah ketika pemudanya punya semangat yang kuat gitu untuk menguasai sains dan teknologi. Bukan hanya sekedar memanfaatkan gitu, tapi dia adalah jadi bagian dari yang memotori perkembangan gitu sains dan teknologi nantinya. Bangsa kita ini cukup punya potensi untuk itu gitu. Tapi kita sering loh akhir-akhir ini mendengar gitu, kita juga dapat medali emas Olimpiade Sains gitu, Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, itu kita merajai gitu. Nah, artinya gitu, orang Indonesia itu punya potensi yang jauh lebih besar untuk menguasai teknologi gitu, menguasai dan bahkan ikut mengembangkan gitu. Nah, hal yang sama nih gitu, mungkin saya agak ini tadi ya kalau ke Hudam gitu. Jadi ketika saya di Inggris, saya cukup aktif untuk ikut dengan kegiatan-kegiatan Hudam di sana. Nah, waktu saya masuk di sana masih jarang sekali sebenarnya Hudam ataupun Lajnah gitu yang kuliah di Oxford waktu itu. Jadi saya ingat sekali saya cuma berdua ketika kita mendirikan AMSA gitu. Kita punya 2 anggota gitu. Anggota itu isinya saya saya dan Kudam dari Jerman waktu itu. Jadi yang Kudam dari Jerman itu jadi presidennya, saya sekretaris. Udah, kita punya struktur organisasi sederhana sekali. Anggotanya kita berdua gitu, terus kegiatan laporan gitu. Itu gampang sekali bikinnya karena cuma anggotanya 2 gitu. Nah, kemudian pada tahun 2018 Huzur itu menyampaikan gitu, itu saya masih ingat sekali gitu, yang menyerukan gitu kepada Hudam dan pada jemaat secara umum gitu, untuk menguasai sains dan teknologi gitu. Huzur mengatakan gitu, ini saatnya jemaat tidak hanya sekedar menguasai ilmu-ilmu agama gitu, ilmu-ilmu akhirat dan lain sebagainya, tapi kita juga perlu nih gitu untuk menguasai ilmu-ilmu dunia, karena pada akhirnya gitu kita bicara kalau ilmu dunia kita bicara soal motivasi kita dalam bagaimana kita berkhidmat, bukan hanya pada jemaat tapi juga pada manusia lebih luas gitu. Nah, intinya buat adik-adik Atfal dan Hudam gitu, Huzur secara khusus loh meminta gitu anggota jemaat gitu untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, di mana ini bisa jadi gitu sarana kita berkhidmat. Kita berkhidmat untuk jemaat dan kita juga berkhidmat untuk kemanusiaan gitu. Mungkin begitu kira. Nah, ini juga menjadi salah satu poin penting dalam janji Hudam. Kalau rekan-rekan ingat waktu pada saat kita istimewa ya, di situ ada talkshow penuhi janjimu, di mana dalam janji Hudam itu tertera bahwa kita mengorbankan jiwa raga atau harta waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Nah, kita bahkan suka lupa bahwa pengkhidmatan ini tidak hanya untuk agama, namun untuk nusa dan bangsa. Salah satunya dalam menguasai bidang sains dan teknologi. Dan mungkin tujuan Huzur juga mulia ya, kita bisa menciptakan justru akan lahirlah Abdul Salam baru di masa depan. Betul. Amin gitu kan. Dan juga oleh pengkhidmatan adik-adik sekalian gitu. Kalau kita lihat sekarang itu perkembangan teknologi yang ada gitu di dunia itu cukup pesat gitu. Ini contoh sederhana yang saya cerita tadi yang namanya Numan Chaudhry, beliau yang presiden kan bidang saya di sana, saya melakukan riset bidangnya energi terbarukan. Beliau riset beliau adalah soal CRISPR-Cas9 namanya. Karena saya jadi dekat sama beliau gitu, jadi dia suka cerita tuh. Dan ada beberapa orang gitu yang ada kebetulan ada satu postdoc juga gitu yang jemaat ikut di CRISPR-Cas9 juga. Jadi ada beberapa orang gitu yang mengurusi CRISPR-Cas9. Ini salah satu perkembangan teknologi ya. CRISPR-Cas9 ini adalah teknologi rekayasa genetika. Jadi jadi dia apa bahasanya tuh? Dia bisa merekayasa sedemikian rupa kode genetik pada manusia. Apa benefitnya gitu buat kita gitu? Ada banyak sekali penyakit-penyakit sebenarnya bentuknya itu genetik gitu. Hereditary, ya penyakit yang genetik, hereditary. Salah satunya cancer. Cancer itu makanya kalau cancer itu pasti tes pertama itu adalah ketika orang tua kita ada yang kena cancer, kita harus aware tuh, harus dicek dan lain sebagainya karena kemungkinan besar kita juga akan kena cancer. Ada beberapa lah gitu, ada beberapa contohnya breast cancer gitu. Nah itu
itu juga saya lupa sih diceritakan itu ada kalau baca gitu namanya ada kode genetik namanya BRCA1 dan BRCA2 gitu. Nah, ketika kita melihat orang tua kita mengidap penyakit tersebut gitu. Nah, ketika dicek lagi gitu, kita dicek apakah kita punya genetik yang sama gitu. Nah, biasanya gitu dengan punya genetik sama, probabilitas dia akan terkena kanker itu cukup besar. Nah, kalau dengan pengetahuan dengan CRISPR-Cas9 tadi gitu, itu bisa dimodifikasi. Jadi yang tadi genetik pembawa kanker tadi kita dimodifikasi sehingga si anak gitu atau siapapun itu nanti dia bisa probabilitas dia peluang dia terjadinya kanker pada dia jadi lebih rendah. Kan ini masih dalam tahapan penelitian gitu. Jadi belum ada yang benar-benar diimplementasikan karena memang ada masalah etiknya gitu. Masalah etik itu begini. Ketika CRISPR-Cas9 ini bisa diterapkan pada manusia, dia akan merubah manusia tersebut. Dan dia nggak bisa dirubah balik. Kasarnya gitu. Ketika merubah, dan satu lagi gitu, dan itu diturunkan ke anaknya nanti. Jadi ketika kita rubah genetik dia gitu, nih Raza saya rubah nih genetiknya. Nah, ketika Raza punya anak, genetik yang saya rubah itu dibawa ke anak. Gitu. Nah, itu yang jadi ininya. Kadang-kadang ada beberapa hal nanti itu gitu, dan kita bukannya tanpa kesadaran untuk melihat ini ada konsekuensinya gitu. Nah, ini nih sebenarnya ketika kita masuk gitu, ketika jemaat Hudam, Atfal nantinya masuk ke bidang-bidang teknologi yang seperti ini gitu. Karena kita tadi itu semangat kita tuh selalu kan ditanamkan adalah how to serve mankind gitu. Humanity first kan ngomongnya seperti itu. Ya, serving the mankind gitu. Bagaimana kita bisa melayani umat manusia. Kita pasti akan melihat bagaimana keadilan ini bisa dibawa dengan perkembangan teknologi. Bukan hanya sekedar kita menguasai dan ikut berperan dalam perkembangan teknologi, tapi juga melihatkan bagaimana teknologi ini berkembang dengan berkeadilan. Mungkin itu visinya ke depan. Seperti info bahwa pada Agustus 2019, Kang Daus ini mendapatkan undangan dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memberikan pandangan mengenai perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Nah, tentunya itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya bagi kita karena kita diundang langsung oleh Presiden gitu kan, Presiden Republik Indonesia. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih mengenai hal tersebut, Kang? Ya sebenarnya begini, di tahun 2019 tersebut kebetulan saya lupa, sejak tahun 2018 saya dipercaya untuk jadi ketua jaringan Eropa masyarakat inovator 4.0. Jadi 4.0 inovator 4.0 ini organisasi yang didirikan oleh Budiman Sujatmiko gitu ya. Jadi intinya ini organisasi yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan organisasi tersebut mendapat undangan dari Pak Jokowi gitu sehingga saya sebagai ketua jaringan Eropa waktu itu juga diundang gitu untuk itu. Nah, sebenarnya waktu itu kita diminta untuk berdiskusi soal perkembangan disruptif gitu dari teknologi 4.0 ini apa sih gitu. Waktu itu kita ketika di diskusi itu kita buat pemetaan gitu. Apa sih yang paling disruptif tadi gitu. Sebenarnya ada 3 gitu waktu itu dari ininya kita. Tadi yang saya sudah ceritakan tentang teknologi rekayasa genetika dengan semua konsekuensinya. Terus berikutnya teknologi AI yang semua itu, yang ponsel kita yang kita pegang gitu, semua itu pakai artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini juga punya ini yang sama nih gitu, punya impact yang sama gitu. Tadi kalau kita bicara soal benefit tentu banyak gitu. AI itu banyak mempermudah ini kita gitu. Kita nggak untuk hal sederhana lah. Sekarang kan kalau kita buat ngedit foto, bikin foto kita ada filternya bagus, itu sebenarnya teknologi AI di belakangnya. Tapi di saat yang sama gitu banyak sekali AI ini punya konsekuensi gitu. Ini contoh sederhana nih gitu. Di satu sisi gitu AI itu akan mempermudah pekerjaan kita tadi. Ada banyak pekerjaan yang semuanya tadinya dikerjakan oleh AI. Tapi di sisi lain gitu banyak orang akan kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya diambil oleh kecerdasan buatan gitu. Nah, itu bagaimana kita mengatasinya. Nah, terus yang ketiga gitu yang kita coba ini kan itu adalah teknologi kuantum. Kuantum teknologi itu di mana kuantum teknologi itu kan ada bidang dari fisika partikel gitu, di mana melihat dari skala molekul dan lain sebagainya. Ini cukup apa bahasanya? Kita bisa
yang paling terakhir itu yang salah satu yang kita coba bahas nih, salah satu contoh gitu adalah kita bisa mengupload kesadaran gitu kita ke komputer, namanya mind uploading gitu. Jadi consciousness kita itu di-upload ke komputer. Nah, kita bisa bayangkan gitu kan, kalau begitu kita belum tahu nih kondisinya, apakah ini akan jadi lebih baik untuk umat manusia gitu, atau jangan-jangan nantinya jadinya gitu kita menciptakan manusia yang abadi gitu. Jadi kita bisa menciptakan dunia sendiri, kita bisa menciptakan, kita mau tinggal di mana aja bisa kan, karena kan itu rekayasa bentuknya consciousness kita upload ke dalam komputer. Nah, ini yang sebenarnya yang kita coba diskusikan ke Pak Presiden nanti, ini bagaimana, terutama tadi yang dua tadi gitu, terutama sebagai negara kan kita juga lihat bagaimana kita bisa punya peran gitu, tapi pada saat yang sama teknologi itu adalah teknologi yang dikembangkan dan berkeadilan. Intinya begitu. Baik, sangat menarik tadi. Jadi yang disampaikan oleh Kang Daus kepada Pak Presiden sudah 3 ya. Yang pertama tadi terkait rekayasa genetika, lalu terkait artificial intelligence, dan juga terkait dengan teknologi kuantum ya. Baik, itu sangat menarik sekali, sangat sungguh luar biasa. Pada kesempatan kita kali ini mendengar dengan berbagai macam pengalaman hidup dari Kang Daus dan juga terkait dengan liku-likunya, mulai dari sisi pendidikan beliau, terus dari pengalaman profesionalnya, lalu dari sudut pandang beliau terkait Sumpah Pemuda di era sekarang, sampai pencapaian beliau bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Nah, sebelum itu, sebelum diskusi ini diakhiri ya, mari kita dengarkan sedikit ya closing statement dari beliau untuk para rekan-rekan Hudam dan adik-adik Atfal di Indonesia. Silakan Kang. Ya, buat adik-adik Hudam gitu, karena saya sudah answer gitu. Untuk adik-adik Atfal gitu. Jadi tadi yang saya sudah sampaikan juga gitu di sesi sebelumnya, kalau Huzur memang menekankan betul gitu agar para Ahmadi gitu untuk juga bisa gitu berperan aktif gitu untuk terlibat dalam penguasaan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan. Ingat, jemaat tuh pernah Ahmadi ini dikenal sebagai komunitas Islam yang intelek, komunitas Islam yang cerdas gitu. Saya ingat sekali dulu tuh kalau ini pandangan Gair ya ke kita tuh seperti ini waktu itu. Oh, kamu orang jemaat ya? Kamu pinter dong. Jawabannya pertanyaan itu. Terus kalaupun ada nanti berapa orang yang waktu itu kan kita lumayan aktif untuk bikin diskusi di sini gitu. Komentar orang tuanya juga sama tuh. Jadi begitu tahuan nih anaknya gitu ikut, beliau kan masih belum ini tapi ikut diskusi di jemaat. Pasti komentar pertama, wah kalau anak pinter bu gitu, hati-hati, gampang ketarik tuh ke jemaat gitu. Nah, artinya saya nggak tahu, mudah-mudahan itu doa, mudah-mudahan itu memang kondisi gitu. Dengan kondisi seperti itu gitu, harusnya kita punya potensi gitu. Lagi-lagi kita bicara, kita punya potensi sebagai generasi gitu, atau sebagai jemaat yang tidak hanya kuat dalam soal keimanan gitu, dalam konteks keagamaan gitu, tapi kita juga kuat dalam konteks pengetahuan gitu, dalam konteks keilmuan gitu di bidang sains dan teknologi tadi gitu. Mungkin begitu. Baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rekan-rekan Hudam dan adik-adik Atfal, sangat luar biasa ya tadi diskusi kita terkait positioning para pemuda dalam menguasai sains dan teknologi di negeri ini. Nah, pada kesempatan ini kita bisa mengetahui bahwa para pemuda melalui Kang Daus ini dalam membangun bangsa ini dalam bidang teknologi tentunya sangat sungguh luar biasa pengalaman beliau. Tidak terasa waktu kita berjalan sangat cepat ya Kang ya. Masih banyak cerita-cerita yang bisa kita gali dari beliau, masih bisa kita dengar gitu kan. Namun kita akan bertemu lagi di kesempatan Hudam Connect selanjutnya ya, dan menghadirkan juga narasumber sangat luar biasa. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan jazakumullah kepada Kang Daus yang telah menjadi tamu istimewa dalam Hudam Connect kali ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah juga kepada tim KKJ yang sudah bersedia memberikan dukungan kepada kita di balik layar ya, dan juga jazakumullah kepada semua pihak yang sudah mendukung berjalannya Hudam Connect kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tayangan ini. Saya Raja Ahmad Rudiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah